Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini. Mari kita mau mulai ibadah kita mau nyanyi, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan, Mbak Yesus, Kau penyelamat hidup kami. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti soraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu kita mau katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian bagi-Mu Tuhan.
sebagai raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan. Selamanya kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami mau bersuka, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh hadir di tempat, kami boleh hadir di tempat ini, kami memuji, kami memuliakan namamu Tuhan. Dan Kau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hadir nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan, sungguh luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang baik, yang mengasihi kita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, baik yang ibadah online maupun yang ada di tempat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, mungkin bisa dibantu. Indah, lampunya indah. Karena saya tidak bisa memandang dengan jelas wajah Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, ini kan kelihatan aslinya. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita mengambil tema di bulan Agustus ini, merdeka. Kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Ya, kita akan baca firman Tuhan ini. Saya minta tolong Bapak Ibu mendengarkan dan akan dibacakan Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah,
tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Di bagian akhir dari ayat 36 ini berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Setelah Tuhan Yesus mengatakan tentang jati dirinya, dia berkata, aku bukan dari dunia ini, tapi aku dari Bapa. Aku diutus Bapa. Dan di bagian ayat 21 sampai dengan 29, sebelum sampai ayat 30 tadi, setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu tentang jati dirinya, bahwa dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dikatakan di situ di dalam ayat yang 21 sampai dengan 29, barang siapa yang percaya kepadaku, ya dikatakan di sini, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, ayat 24. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Tapi barang siapa yang percaya dalam Yesus, engkau akan hidup dalam kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, setelah mengatakan demikian, Tuhan Yesus kemudian berkata, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ada kata merdeka di sini, Bapak Ibu. Ya. Banyak orang Yahudi pada saat itu salah mengerti tentang arti merdeka yang Tuhan Yesus maksudkan. Jadi ada perbedaan persepsi. Mereka menganggap bahwa yang dimaksud merdeka itu adalah orang antara hamba dan antara orang merdeka yang tidak diperhamba. Seorang hamba itu adalah seorang yang dibeli. Ketika dibeli, dia tidak punya hak apapun. Tidak punya hak apapun atas hukum juga nggak punya. Ketika dia diperlakukan melanggar hukum sekalipun, ya, dia ada di dalam kekuasaan sang majikan. Itu budak pada saat itu, Bapak Ibu. Dan dia, Tuhan itu bebas untuk memperjualbelikan seorang hamba. Ketika dia senang, dia pertahankan. Ketika dia tidak senang, dia jual lagi. Itu hamba. Nah, orang-orang Yahudi pada saat itu ketika Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi orang yang merdeka. Mereka berpikir bahwa aku ini bukan hamba, aku keturunan Abraham. Sebab tidak ada orang Yahudi itu menjadi seorang hamba, Bapak Ibu. Kamu kok ngomong enak banget, gak ngerti apa gitu loh, kira-kira begitu. Itu hukum moral yang ada di dalam masyarakat begitu. Jadi gak ada orang Yahudi kemudian hambanya seorang Yahudi. Aku orang merdeka, keturunan Abraham. Yang mungkin adalah bangsa lain yang dijadikan seorang budak. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau kita melihat di sini, Tuhan sedang berbicara tentang merdeka dari dosa. Sehingga Tuhan Yesus katakan di sini, ketika mereka berkata kami bukan hamba, tapi kami adalah keturunan Abraham. Kemudian Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, baru di sini dia adalah hamba dosa. Dan kebenaran Tuhan Yesus itulah yang kemudian memerdekakan seseorang yang hidup di dalam perhambaan dosa. Bapak Ibu Saudaraku, kata merdeka itu eleutereo. Ya, kata merdeka itu eleutereo, yang artinya memerdekakan. Jadi seperti yang ditulis dalam Alkitab ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu adalah eleutereo, memerdekakan atau memindahkan, delivered, memindahkan, dipindahkan. Kolose 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Kolose 1 ayat 13 sampai 14.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Ia telah melepaskan kita, delivered. Ia telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu orang-orang yang percaya kepada Dia akan betul-betul mengalami kemerdekaan, Bapak Ibu. Dari apa? Dari dosa. Nah, saya sedang berbicara tentang hal ini. Jadi segala sesuatu yang ujungnya itu menuju kepada dosa, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, saya ulang ya, segala sesuatu yang ujungnya mengarah kepada dosa, orang-orang yang tinggal di dalam Kristus itu dibebaskan. Kebenaran itulah yang membebaskan dia supaya langkah hidupnya tidak menuju kepada dosa, segala sesuatu. Termasuk hidup dalam kekhawatiran. Hidup dalam kekhawatiran itu kalau dibiarkan akan menuju kepada dosa, Bapak Ibu. Sehingga Tuhan Yesus katakan atau firman Tuhan tulis di situ, bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab orang yang dalam kekhawatiran adalah orang yang mempunyai kadar sukacita, kadar bersyukur itu mulai turun. Saya tidak mengatakan hilang, tapi kalau dia terus memelihara kekhawatiran hidupnya, dia akan kehilangan damai sejahtera. Dan itu meragukan akan kuasa Tuhan. Orang yang hidup dalam kekhawatiran, orang yang hidup di dalam keraguan-raguan sekalipun, dia sedang menuju langkahnya kepada hamba dosa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang dimaksud dengan hamba dosa itu adalah orang yang membunuh, orang yang mencuri, orang yang berzina. Bukan hanya itu saja, tapi hal-hal yang kecil sekalipun, langkah hidup kita yang menuju kepada hidup dalam dosa, itu adalah hamba dosa. Termasuk negative thinking, Bapak Ibu. Pikiran-pikiran kita yang negatif ini loh. Ya, kemarin ada seorang anak Tuhan. Ya, jemaat di sini. Tolong Pak, tolong Pak Pendeta. Kalau enggak akan terjadi begini-begini. Kalau enggak akan terjadi begini-begini. Kalau enggak nanti keributan kami dan seterusnya. Kamu tenang aja. Ini negative thinking. Yang akan mengarah kepada hidup dalam dosa. Nah, setelah itu saya suruh diam dia. Ya, ini saya tidak mau cerita secara detail Bapak Ibu. Kemudian akhirnya Pak, masa-masa itu kemudian berlalu. Dia WA kepada saya, puji nama Tuhan Pak Pendeta, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kamu terlalu khawatir. Pikiranmu itulah yang mengintimidasi dirimu, menekan. Ya. Kadang kita ini diperhamba oleh rasa takut Bapak Ibu. Saya baru pulang dari Bogor dan nanti malam saya harus berangkat ke Makassar. Tapi saya punya keyakinan Tuhan beserta. Saya nggak perlu takut. Dalam tugas apapun yang Tuhan embankan kepada saya selalu hormat. Kemana Tuhan suruh? Yes. Tuhan suruh? Yes. Minggu yang lalu gereja menganti, Pak Rudi kapan? Silakan atur saja. Kapan kamu nganti? Silakan diatur. Tanggal 27 Pak Rudi. Siap Tuhan. Dimanapun mengutus siap Bapak. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita berada di dalam Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, Yesus itu kebenaran. Jika kebenaran itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka.
Artinya ketika kita tinggal dalam Yesus yang notabene adalah Dia kebenaran, kita yakin dan percaya tidak akan hidup dalam kekhawatiran, tidak akan hidup dalam keraguan, tidak akan hidup dalam ketakutan, Bapak Ibu. Termasuk juga Bapak Ibu, rasa dendam dan iri hati. Hati yang jahat. Kepahitan. Yang mungkin bagi kita anggap sebagai hal yang normal. Kita benci kepada seseorang. Seseorang yang kita benci hidup enak-enak saja. Yang menderita kita, yang susah kita. Sementara orang yang kita benci gak berpikir, gak memikirkan dia. Jadi untuk apa kita memendam satu kebencian, satu kemarahan, iri hati? Itu menuju kepada hamba dosa. Artinya Bapak Ibu, kita sekarang punya role, kita punya indikasi. Setiap orang yang punya demikian, dia sedang tidak berada di kebenaran. Dia sedang hidup di dalam kegelapan. Tuhan sudah memindahkan dari kegelapan kepada kerajaannya anaknya yang ajaib itu. Tapi kita yang keluar dari kerajaan itu, kita yang memilih keluar dari kebenaran itu. Dan sesungguhnya orang yang demikian bukanlah orang yang merdeka. Dia adalah orang yang menjadi hamba dosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, jadi di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-14 ini sama dengan apa yang ditulis oleh Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus ini kuasa kegelapan, makna dari pengampunan dosa. Jadi harus ada pengampunan dosa yang harus kita lakukan supaya kita pindah. Datang kepada Tuhan dan berkata, ampuni aku Tuhan. Tuhan tidak akan mengampuni kita kalau kita masih memendam kemarahan atau tidak bisa mengampuni orang lain. Itu perlu Bapak Ibu. Hukum yang timbal balik. Allah Bapa akan mengampuni kita jika kita mengampuni orang lain. Jadi kalau kita berkata, ampuni aku Tuhan, maka di saat yang sama Tuhan ingatkan, apakah kita sudah mengampuni orang lain? Jadi kalau kita ingin keluar dari kegelapan untuk menjadi orang yang merdeka, hidup dalam kebenaran, bereskan hidup kita Bapak Ibu. Bereskan. Ya, saya mohon maaf kalau saya berbicara hal ini, terutama mereka-mereka yang maaf Bapak Ibu, walaupun itu tidak tergantung dari umur, tapi mereka-mereka yang sepuh ini. Ya, mohon maaf ya. Walaupun kematian itu bisa saja terjadi pada siapapun. Pada yang merasa sehat, pada yang merasa muda, bisa Tuhan ambil sewaktu-waktu. Tapi ketika diambil dalam keadaan tidak baik, di dalam hatinya masih tersimpan kepahitan, kemarahan, belum pindah dari kegelapan. Tragis. Jadi memang kekristenan itu kalau kita berbicara tentang merdeka ini Bapak Ibu, saya waktu belajar ilmu cukup berat Bapak Ibu. Saya pun bukan orang yang sempurna. Ya, saya bukan orang yang sempurna. Tapi saya berjuang untuk pindah dari kegelapan itu, dari pribadi saya yang tidak benar. Ya. Saya kadang iri, saya kadang marah juga. Kemarin ada perdebatan di grup pendeta. Dan pendeta itu berkata, lagu Indonesia Raya itu sebenarnya lagu yang jelek sekali.
Karena dikatakan tumpah darahku, kata beliau, seorang pendeta senior. Tumpah darahku. Pantes Indonesia selalu tumpah darah. Sebaiknya kita tidak menyanyikan lagu itu. Waduh, bikin marah saya. Kemudian saya tulis, mohon maaf, kalau tidak mengerti jangan ngomong. Kalau tahu jangan ngomong banyak. Kalau nggak tahu jangan ngomong. Kalau tahu jangan ngomong banyak. Arti tumpah darah itu bukanlah tumpah darah. Tumpah darah itu kelahiran. Tanah kelahiranku. Silakan dicek KBBI. Karena ada di kamus itu. Tumpah darah menunjukkan di sanalah aku lahir. Akhirnya diem. Kadang saya emosi, sebenarnya saya tahan-tahan. Tapi kadang saya nggak tahan. Saya masih berjuang melawan daging saya ini. Saya masih berjuang untuk melawan kecintaan saya dengan dunia. Saya masih berjuang, Bapak. Masih banyak hal-hal yang perlu saya kejar. Hidup dalam kebenaran. Tapi setidak-tidaknya saya punya niat untuk keluar dari hal itu. Sebab saya yakin saya sudah di-deliver. Saya sudah dipindahkan. Oleh kuasa darah Kristus saya sudah dipindahkan. Dan saya gak mau kembali ke situ. Sudah dipindahkan, saya gak mau kembali ke situ. Hidup lama saya gak mau. Sekalipun masih banyak tantangan yang harus saya kerjakan. Ya. Saya harus melayani di Bogor, saya harus melayani. Saya kadang berkata, Tuhan saya capek Tuhan. Ya, kemarin di tempat saya, depan rumah itu ada panggung gitu ya. Kemudian saya katakan, saya WA kepada panitia itu, saya mohon maaf, karena persis di depan rumah kan, kok Pak Rudi gak keluar-keluar gitu. Saya mohon maaf. Saya nggak bisa jalan. Jadi saya ngilu. Oh iya Pak Rudi, nggak apa-apa. Saya capek Tuhan, ini sebentar lagi saya berangkat gimana? Tadinya mau saya WA loh, saya nggak mau datang ke Makassar. Tiket sudah saya beli PP. Tapi beri kepada saya Tuhan hati seorang hamba. Sebab banyak hamba Tuhan yang tidak berhati hamba. Tapi beri kepada saya Tuhan hati seorang hamba yang melayani Engkau sang majikan yang agung. Supaya saya bisa merasakan perpindahan ini. Jadi kita datang dengan segala pengampunan. Kita bereskan hidup kita ini. Itu maknanya dipindahkan dari kuasa kegelapan. Tuhan berikan pengampunan kepada kita. Sekarang giliran kita. Kontaminasi Bapak Ibu. Kita hidup ini kan penuh dengan kontaminasi. Sama dengan kalau baju kita baju putih ya. Kemudian kita pakai ada bentol-bentol. Ya harus kita bereskan. Datang kepada Tuhan. Tuhan seperti Engkau sudah mengampuni saya. Sekarang Tuhan. Dalam kehidupan dunia yang saya jalani ini. Ada begitu banyak kontaminasi. Kotoran-kotoran yang melekat dalam hidup kita. Ampuni saya. Begitu saya berkata ampuni saya Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, apakah Engkau sudah mengampuni orang lain? Jika tidak, Allah Bapa pun tidak mengampuni. Itu bukan hukum yang saya sampaikan. Itu hukum yang Tuhan Yesus sampaikan sendiri. Jadi betapa hati ini Bapak Ibu, tempat di mana segala sesuatu itu ada. Hal yang baik ada di dalam hati, hal yang buruk ada di dalam hati. Sekarang kita konsentrasi pada hal yang tidak baik. Sapu, clean, bersihkan. Amin. Sehingga pada suatu saat ketika Tuhan berkata, ya, kita kan sering manggil nama Tuhan. Betul ya? Sering manggil nama Tuhan. Begitu kita dipanggil Tuhan, kita nggak siap. Sering manggil nama Tuhan, begitu Tuhan panggil kita, aduh Tuhan jangan dulu Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu,
kapanpun waktunya Tuhan panggil kita, mari kita katakan, aku siap Tuhan. Amin. Sudah kita bereskan. Kita menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka, bukan hamba dosa. Tuhan sudah mengampuni kita, dan pengampunan yang Tuhan berikan, kita berkata kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, supaya kita keluar dari kegelapan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14 ini sama dengan apa yang ditulis oleh Petrus, memanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tolong dibaca, menarik sekali Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Orang yang hidup dalam terangnya yang ajaib, itu akan bisa melihat segala sesuatu dengan baik. Tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, maka kotoran-kotoran hal-hal yang menjijikkan itu bukanlah sesuatu hal yang bisa kita lihat. Bahkan itu menjadi kenikmatan bagi kita. Tapi kalau kita tinggal di dalam terangnya yang ajaib, orang akan melihat, ya, bukan hal yang besar yang kotor tadi seperti berzina, kemudian mencuri, membunuh, bukan. Tapi hal yang sekecil apapun itu bisa kita lihat. Termasuk rasa kurang percaya kepada Tuhan. Termasuk rasa khawatir yang ada dalam diri kita. Termasuk rasa ragu-ragu kepada Tuhan. Termasuk ketakutan dalam menghadapi kehidupan ini. Itu dapat kita lihat ketika kita berada dalam terangnya yang ajaib. Tapi kalau kita tetap tinggal dalam kegelapan, kita tidak akan tahu, ya, bahwa kita hidup dalam hal yang menjijikkan, hal yang kotor. Karena berada dalam kegelapan. Tapi kalau dalam terang yang ajaib, bagaimana caranya supaya kita tinggal dalam terang yang ajaib? Maka langkah pertama, percaya kepada Dia. Dan langkah yang kedua, kita berusaha mengenal Dia. Ya, bukan hanya percaya Bapak, tapi mengenal Dia. Bagaimana mengenal Dia? Tidak ada cara lain selain mendengar Dia. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Demikian firman Tuhan berkata. Nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, kita tidak mungkin bertumbuh kalau tidak mendengar firman. Iman tidak akan mungkin timbul kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Apakah ini menjadi satu kerinduan kita setiap hari Bapak Ibu? Bangun tidur yang diingat pertama kali apa? HP dulu. Ini Allah ini. Ini jadi Allah ini. Lebih baik kehilangan Tuhan daripada kehilangan HP. Bahaya ini. Yang kita ingat ini. Tapi begitu kita bangun pagi, Bapak Ibu dan Saudaraku, belajarlah firman Tuhan. Supaya Tuhan berbicara kepada kita dan kita mendengar. Ketika kita mendengar, iman itu timbul dalam hati kita. Ketika kita muncul iman percaya kepada Dia, kita akan tinggal di dalam terangnya yang ajaib. Maka kita akan tahu kekotoran-kekotoran dalam hidup kita tahu. Jadi kalau ada orang yang membiarkan dia tetap tinggal di dalam kegelapan, dia bukan orang percaya. Sekalipun dia adalah orang Kristen, tapi sesungguhnya dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, bukan orang yang percaya kepada Kristus yang diutus oleh Allah Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, jadi Dia memanggil kita keluar kepada kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Sekarang pertanyaan yang terbesar dalam hidup kita, apakah kita mau merdeka atau enggak mau merdeka? Ibarat makanan yang tersedia, mau makan apa enggak?
Tuhan sudah siapkan. Korban Kristus di kayu salib itu adalah makanan yang paling lezat. Mungkin bisa dibaca. Yohanes 6, tolong baca. Ya. Ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-56. Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 56. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Makanan tersedia Bapak Ibu. Salib Kristus itu makanan yang tersedia. Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Buktinya apa? Buktinya orang kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Nggak mau tinggal di dalam Tuhan. Nggak mau tinggal dalam Tuhan. Dagingku adalah makanan dan darahku adalah minuman. Artinya kalau kita makan dan minum itu menyatu. Hidup Kristus ada di dalam diriku ini menyatu Bapak Ibu. Tinggal di dalam terangnya yang ajaib. Jadi kita bisa melihat. Bukan orang lain yang melihat kekotoran hidup kita. Kita sendiri yang melihat. Siapa diri kita? Sayang kalau kita tetap tinggal di dalam kegelapan. Sementara salib Kristus yang adalah makanan yang tersedia menawarkan kepada kita, mau makan apa enggak? Nah enggak lah, ngincipin aja gitu. Ya kan, ngincipin aja. Enggak lahap, tidak makan sampai habis. Itu orang Kristen yang suam-suam kuku. Yang hari Minggu haleluya, yang hari Minggu seperti malaikat terang. Tapi begitu hari Senin, Selasa, Rabu seperti malaikat pencabut nyawa. Gila. Mau merdeka apa enggak itu? Merdeka atau enggak mau merdeka? Mau makan apa enggak? Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan serupa di dalam kematian Kristus. Artinya salib Kristus itu betul-betul menjadi bagian hidup Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, mari kita lihat diri kita. Tidak usah kita melihat orang lain. Kalau saya melihat orang lain itu sebagai pengajaran, bukan menghakimi. Tidak ada niat sedikit pun saya untuk menjelek-jelekkan orang tertentu atau membidik. Tidak. Tapi ini adalah dalam bentuk, dalam bahasa aslinya didakalis. Ya. Itu mendidik, mengajar. Kalau nggak mau bagaimana? Kalau orang ini bebal bagaimana? Maaf saya katakan, harus saya serahkan di dalam tangan iblis dalam nama Tuhan Yesus. 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Mungkin bisa dibaca. Jadi kalau orang yang nggak mau, 1 Korintus 5 ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya mau nggak mau dikucilkan Bapak Ibu. Itu pengertian dikucilkan. Daripada merusak tatanan yang banyak, lebih baik orang itu dikucilkan. Bagi orang yang gablek, sedikit ragi akan mengkamirkan seluruh adonan. Jadi kalau dikasih tahu nggak mau gitu ya. Daripada merusak, daripada nggak ada gunanya, kamu terlebih dulu sana. Tapi diserahkan ke iblis dalam nama
Tuhan Yesus, tetap kita layani, tetap kita berikan perhatian. Tapi itu kan sesuatu hal yang tidak nyaman, sama seperti orang sakit kusta, Bapak Ibu. Ya, orang sakit kusta kan disisihkan. Jadi ini satu resiko hidup yang tidak nyaman ketika kita berada di dalam kuasa kegelapan. Ya, kadang saya memang repot ya jadi hamba Tuhan itu. Mungkin ada yang mau jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya sedang cari pengganti saya ini. Loh iya, betul. Saya betul-betul Bapak Ibu. Maksud saya itu siapa yang nanti yang menggantikan? Kan harus ada kaderisasi kan ya. Tapi ingat gitu ya. Jadi seorang hamba Tuhan nggak main, nggak ringan Bapak. Lemah lembut dikatain nggak punya ketegasan, ketegasan dikatain nggak punya kasih. Ya. Hidup nggak punya dikatain, begitu hidup punya pendetanya kok enak-enak. Pakai baju lama, pendeta nih kok pakai bajunya itu saja, pakai baju baru, pendeta nih keren. Wah, dikatain aduh dah. Dan yang paling penting Bapak Ibu, nih saya nggak tahu siapa nanti yang mau jadi hamba Tuhan ya. Jangan berbicara kesusahan, simpan baik-baik kesusahan hidup seorang hamba Tuhan. Tapi sampaikanlah kabar gembira, kabar berkat, sampaikan. Tapi kalau susah, mau merdeka apa enggak gitu. Kita sudah dimerdekakan. Jangan mau kembali kepada kegelapan. Jadi kalau kita lihat merdeka, ketaatan dalam kebebasan. Begitu Tuhan merdekakan kita, bukan berarti kemudian kita seenaknya dan kemudian berkata, besok saya minta ampun sama Tuhan, sekarang saya bebas melakukan minta ampun terus. Istilah yang sering terjadi kan gitu ya, tomat kan ya, betul ya, Kristen tomat kan ya, tobat kumat. Gampanglah nanti minta ampun sama Tuhan. Itu orang yang menyalahgunakan kebebasan. Tapi harus segenap hati kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Nggak usah dibaca ini Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan bahwa kita menuju kepada kemerdekaan. Ya. Menuju kepada kemerdekaan itu dalam arti kata, ya kita harus terus berjalan dalam kemerdekaan. Kan kita kan bukan orang yang sempurna gitu ya. Orang yang bisa jatuh dalam dosa, tapi jalan kita menuju kepada kemerdekaan. Betul-betul sudah dimerdekakan Tuhan. Jangan pergunakan kemerdekaan, kebebasan itu untuk berbuat dosa. Ini banyak terjadi loh Bapak Ibu. Menggampangkan pengampunan Tuhan, menggampangkan anugerah Tuhan, menggampangkan kebaikan Tuhan, dan akhirnya kasih karunia Tuhan itu menjadi murah di hadapan orang yang demikian. Sebelum dan sesudah merdeka, bebas dari kebenaran, dan buahnya adalah kematian. Ya, bebas dari kebenaran, buahnya adalah kematian. Tetapi seorang yang menjadi hamba Tuhan dan buahnya adalah pengudusan dengan buah hidup kekal. Roma 6 ayat 20 sampai dengan 23. Roma 6 ayat 20 sampai 23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang akan kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, kita menjadi malu ya. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ada orang yang tidak punya rasa malu.
apa itu? Wis entek rasa malu nih, wis gak duwe rasa malu. Udah. Kan banyak istilah dalam bahasa Jawa itu, muka gedek. Dablek muka gedek, wis gak duwe rasa malu. Kristen gak punya rasa malu. Gak punya rasa malu. Diomongin tetangga kejelekan kita, padahal kita betul-betul melakukan kejelekan, gak punya rasa malu. Persis lagu dangdut. Terlanjur basah, ya sudah. Mandi sekali apa itu ya? Ya, betul Mas Dian. Dia suka lagu koplo dia. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, di bagian terakhir mari kita mengingat kembali betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Takkan kekurangan kita ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi pada bagian terakhir ini Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Jangan pernah keluar dari kebenaran. Tetap tinggal di dalam Tuhan sehingga kita betul-betul menjadi orang yang merdeka. Tuhan memberkati. Amin. Ya puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pada ibadah kali ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah secara online bisa mempersiapkan roti dan juga anggur kalau ada. Jika tidak ada bisa mengganti dengan minuman yang lainnya, bisa sirup, bisa teh, ya, bisa yang ada. Tetapi dengan satu keyakinan mewakili tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan persiapan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Kami ingin menyatakan cinta kami kepada Engkau Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh kami ini. Bukan hanya sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, tetapi dengan segala apa yang bisa kami lakukan, potensi-potensi yang ada, yang bisa kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, sehingga itulah yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan, dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, kita ambil gelas yang berisi anggur ataupun penggantinya sebagai lambang darah Kristus. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita sebagai bukti bahwa Dia Tuhan Allah yang mengasihi kita, Dia Tuhan Allah kekasih jiwa kita. Dan inilah firman-Mu Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan darah Kristus
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan akan hidup kami yang saat ini kami jalani. Engkau sudah memerdekakan kami dan kami benar-benar merdeka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam kasih, kemurahan dan berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengampuni kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa ya Bapa, buat anak-anakmu baik yang ada di tempat ini maupun yang ibadah online. Engkau memberkati mereka dalam rumah tangganya, Engkau memberkati mereka dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan keluarga besarnya, dimanapun berada ada di dalam kuasa dan dekapan kasih Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala hal-hal yang merugikan, jauhkan dari segala hal-hal sakit penyakit. Engkau jauhkan Tuhan dari segala tipu daya iblis dari kehidupan anak-anakmu ini Tuhan, sebab Engkau adalah benteng kami yang kokoh. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu pada jam-jam berikutnya. Samanya ku